Jangan Gus, itu kan ayatnya jelas. Dia membantah nih, Gus, Allah ada di arsy, itu kan ayatnya jelas. Ayatnya bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau dimaknai letterlock, Allah yang maha penyayang beristiwa, bersemayam di arsy. Maka jawabannya adalah, cara jawab teman-teman, kalau memang semua ayat yang ada di Quran yang menerangkan tentang tempatnya Allah, kemudian langsung kita artikan, langsung kita maknai letterlock tanpa mengikuti ulama, maka kita menemukan lebih dari 7 tempat bagi Allah. Sekarang ini Wahabi geger, katanya Allah di langit, katanya Allah di langit. Oke, misal ada orang yang mengatakan Allah di langit, orang yang lain mengatakan Allah di arsy, orang yang lain mengatakan Allah di surga. Dengan segala macam otak yang mereka miliki, dengan segala macam pikiran yang mereka miliki, mereka alasan, loh Gus, langit itu kan tempat yang paling tinggi, berarti Allah itu kan di tempat yang paling tinggi katanya. Loh Gus, arsy itu kan makhluknya Allah yang paling besar, berarti Allah itu berada pada arsy katanya. Loh Gus, tempat terindah itu kan surga, maka berarti Allah berada di dalam surga. Anda bisa lihat jadi caranya jawab. Teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan begitu, ada orang yang di medsos nulis begitu, saudara-saudara Allah itu di arsy lu, saudara-saudara Allah itu di surga lu, saudara-saudara Allah itu di langit lu. Pertanyaan yang pertama, tanya kepada dia, Pak, Mas, Mbak, kalau Allah itu di surga, surga itu yang menciptakan siapa? Surga yang menciptakan siapa, Mas? Allah. Surga yang menciptakan siapa, Mbak? Allah. Sebelum Allah menciptakan surga, terus Allah tembunggi. Jelas saya jawab? Jelas saya jawab? Ada orang mengatakan Allah itu di surga. Sepele saja, pertanyaan nomor 1. Surga itu yang menciptakan siapa? Allah. Nah, sebelum Allah berkehendak untuk menciptakan surga, Allah ketika itu di mana? Allah di langit. Sama pertanyaannya, Mas, langit itu yang menciptakan siapa? Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu, memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Lihat ternyata akidah orang menolak Allah di atas ya adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah, tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya Hamun ibn li sarhal la'ali ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa. Dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini. Ya. Dalam ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Tapi mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah,
tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya yang tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Taib, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Nah, punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar wahai Muhammad ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar wahai Muhammad ya. Ketika kau melempar artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad. Artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot ya. Kita mau praktekkan dalam semua perkara, contohnya kita mengatakan, tidaklah kau sholat ketika Allah, kecuali Allah yang sholat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktikkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah. Ya, karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika? Ya, berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, ada Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata dia Fir'aun adalah Allah ketika itu ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah, tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita komparasi sekarang masalah fitrah. Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong ya. Justru saya katakan manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah mereka tunjuk ke atas. Allah mereka tunjuk ke atas. Mereka sering mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana, enggak ada. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan yang tidak di mana-mana. Juga enggak ada. Semua orang mengatakan kita serahkan yang di atas. Kemudian juga orang mengatakan kalau yang di atas sudah menggariskan. Ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata adalah Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali kepada fitrah ya. Kalau kita lihat akidah Asy'ariyah mutaakhirin, tidak seorang muslim pun yang normal yang akan berkata kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas maupun di bawah ya. Apalagi mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka itu adalah fitrah menolak ini semua. Nah, inilah komparasi dari keyakinan terhadap di mana Allah. Silahkan memilih ya. Kita, kalau saya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Ahlus Sunnah, jelas dalilnya, pendahulunya jelas, logikanya logis, sesuai dengan fitrah ya. Kalau yang ingin memilih pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, boleh juga, terserah masing-masing ya. Jelas akidahnya, dalilnya entah dalilnya apa ya, logika, filsafat. Kemudian pendahulunya jelas, ada Fir'aun, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah ya. Terserah dia ya. Atau mengikuti Allah bersatu dengan makhluknya, pendahulunya adalah Ibnu Arabi. Demikian, silakan memilih. Bagi yang cerdas tentu bisa memilih. Wallahu ta'ala alam bisawab.